Hai guys, di video kali ini kita akan membahas tentang dagu sibu, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Cara ini menjelaskan tentang cara pengelolaan obat dari awal mereka dapatkan hingga saat obat sudah tidak dikonsumsi lagi dan akhirnya dibuang. Nah, yuk langsung simak aja videonya. Let's check it out. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu dapatkan obat dengan benar. Contoh yang salah nih, membeli obat melalui oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi obat golongan narkotika yang seharusnya hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Tempat-tempat yang paling terjamin untuk membeli obat di Indonesia adalah apotek, instalasi farmasi, dan juga toko-toko obat yang memiliki izin. Nah, ini nih penjelasannya. Jadi, pastikan kita mendapatkan obat di tempat yang terjamin mutu dan kualitasnya. Dalam artian, obat asli dan berkhasiat. Tempat yang paling terjamin di Indonesia adalah apotek dan instalasi farmasi di rumah sakit. Selain obat lebih terjamin, di tempat tersebut kita juga dapat informasi mendetail mengenai obat yang akan kita konsumsi dari apoteker yang berpraktek. Untuk menunjang dan mendapatkan pelayanan terbaik, pastikan apotek tersebut berizin dan memiliki apoteker yang siap melayani ya. Nah, berikut ini merupakan tips mendapatkan obat dengan benar. Yang pertama, perhatikan penggolongan obat. Yang kedua, perhatikan peringatan yang ada di brosur dan kemasan obat. Dan yang ketiga, perhatikan tanggal kadaluarsa obat. Yuk kita belajar penggolongan obat. Yang pertama, ada obat keras. Obat keras ini harus didapatkan dengan resep dokter dan juga harus di apotek. Contohnya adalah antibiotik. Yang kedua, ada obat bebas terbatas. Obat ini dapat didapatkan tanpa resep dokter dan juga bisa didapatkan di apotek dan toko obat berizin. Contohnya adalah obat flu. Kemudian ada obat bebas. Obat bebas bisa didapatkan tanpa resep dokter dan bisa dibeli di apotek dan toko berizin. Contohnya adalah vitamin. Kemudian psikotropika. Golongan 1 tidak untuk pengobatan ya teman-teman dan harus dengan resep dokter. Dan terakhir adalah narkotika. Golongan 1 ini tidak untuk pengobatan juga dan harus dengan resep dokter. Yuk masuk bagian yang kedua, yaitu gunakan obat dengan benar. Contoh yang salah. Yang pertama, menggunakan obat tidak sesuai indikasinya. Obat tetes mata digunakan pada telinga. Kemudian yang kedua, berbagi obat dengan orang lain yang memiliki penyakit yang sama atau gejala yang sama. Yang ketiga, penggunaan antibiotik dengan susu. Nah, berikut ini merupakan contoh yang benar. Menggunakan obat sesuai dengan indikasinya. Tetes mata digunakan pada mata. Hindari penggunaan obat milik orang lain. Walaupun gejalanya tampak serupa, tetap datanglah berobat ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan penyakit kita. Mengonsumsi antibiotik dengan air putih ya. Jika dikonsumsi dengan susu, kalsium dalam susu dapat menghambat proses penyerapan obat yang dilakukan oleh usus. Yuk, mari kita dengarkan penjelasan cara penggunaan obat yang baik dan benar. Yang pertama, penggunaan obat tidak untuk pemakaian secara terus-menerus ya. Yang kedua, gunakan obat sesuai dengan anjuran yang tertera pada etiket dan juga brosur. Yang ketiga, bila obat yang digunakan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, hentikan penggunaan dan segera tanyakan kepada apoteker ataupun dokter. Yang keempat, hindarkan menggunakan obat orang lain walaupun gejala tampak serupa. Yang kelima, untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lebih lengkap, tanyakan kepada apoteker ya. Wah, kita masuk ke bagian 3 nih, yaitu simpan obat dengan benar. Contoh-contoh cara penyimpanan obat yang salah.
Menyimpan obat diskus inhaler di dalam kulkas. Cara penyimpanan obat yang benar. Seharusnya menyimpan obat diskus inhaler di kotak obat dan ditaruh dalam tempat yang kering, tertutup dan terhindar dari panas matahari. Nah, ini nih penjelasan mengenai cara menyimpan obat yang benar. Yang pertama, baca aturan penyimpanan obat pada kemasan. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, jauhkan dari sinar matahari langsung, lembab, suhu tinggi, dan sebagainya. Yang keempat, simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap. Yang kelima, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Dan yang terakhir adalah kunci almari penyimpanan obat. Bagian terakhir nih, yaitu buang obat dengan benar. Berikut ini merupakan contoh yang salah. Langsung membuang semua jenis obat bersama wadahnya ke dalam bak sampah. Berikut ini merupakan contoh membuang obat yang benar. Yang pertama, pisahkan isi obat dari kemasan. Yang kedua, obat berbentuk tablet dihancurkan terlebih dahulu. Yang ketiga, untuk sediaan cair selain antibiotik diencerkan terlebih dahulu, lalu buang isinya di dalam kloset atau saluran air yang mengalir. Sedangkan untuk cairan antibiotik, buang isi bersama wadah dengan menghilangkan label ke tempat sampah. Yang keempat, pembuangan isi obat juga dapat dilakukan dengan memendam obat di dalam tanah. Yang kelima, lepaskan etiket dan tutup dari wadah ataupun botol obat dan buang secara terpisah. Yang keenam, buang dus obat atau insert atau strip pembungkus obat setelah digunting terlebih dahulu. Dan yang terakhir, buang secara terpisah tutup dan tub pada salep ataupun krim setelah digunting terlebih dahulu.